Halo guys, balik lagi nih di channel kesayangan kita bersama. Di video kali ini kita bakal ngerangkum nih sebuah alur cerita dari film yang berjudul Seventeen Again. Sebuah film yang menarik buat kita tonton. Seperti apa filmnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Di awal film kita ngelihat si pemeran utama kita nih, namanya Mike O'Donnell. Biar lebih gampang selanjutnya, Popon akan nyebut dia dengan Mike. Si Mike ini adalah seorang anak SMA yang ganteng dan jago banget main basket. Pokoknya perfect lah. Dia ini dan timnya lagi persiapan untuk sebuah pertandingan guys. Keesokan harinya ia pun bertanding. Bisa dilihat nih kalau dia emang idola banget ya. Buktinya aja sampai diteriaki-teriakin sama para cewek-cewek. Nah pas sebelum pertandingan dimulai, ceweknya si Mac ini pun datang. Wajah si cewek ini sudah kayak nggak enak gitu ya, sambil megangin perut. Awalnya sih dia bilang kalau dia ingin cuma nyemangatin Mike doang. Tapi si cewek ini pun akhirnya ngaku kalau dia ini hamil. Hal ini pun ngebuat si Mike kaget. Dia pun main jadi nggak fokus karena dia kepikiran sama ceweknya yang udah hamil. Singkat cerita, Mike pun lebih memilih untuk meninggalkan lapangan dan karirnya sebagai calon pebasket masa depan lebih untuk nyamperin ceweknya yang lagi hamil. Pas di lorong pun Mike bilang kalau mau bertanggung jawab. Akhirnya mereka pun seneng kan tuh. Dan cerita pun berlanjut ke hari ini. Ini adalah Mike yang sekarang. Dari yang dulu ganteng dan badan atletis, sekarang jadi begini guys. Mike pun berangkat kerja. Di kantornya tuh kayak ada promosi jabatan gitu deh. Si Mike dengan pedenya kalau dia bakal dipromosiin jadi bos. Tapi yang jadi bos malah si anak baru yang baru kerja 2 bulan. Mike pun langsung emosi dong. Masa dia udah kerja 16 tahun kalah sama anak baru yang baru kerja 2 bulan guys. Mike yang lagi kesel akhirnya mampir ke sekolahannya dulu. Dia pun mengenang masa lalunya, ya masa-masa kejayaan dialah dengan main basket di hall sekolahnya. Kelar main dia pun mampir ke trofi kabinet sekolahnya. Di situ dia ngelihat fotonya dia pas masih SMA, pas masih ganteng yang beda jauh banget sama Mike yang sekarang. Ya pasti sih di dalam hatinya dia nyesel ya. Coba aja waktu itu gue lanjut main basket, pasti sekarang nggak begini. Kurang lebih begitulah ya guys. Pas dia asik ngelihat foto, datanglah tukang bersih-bersih di sekolahnya. Anehnya dia pun masih mengenal Mike. Mike pun kaget. Loh, masih aja ada yang kenalin saya. Mike pun curhat kalau aja bisa balik ke masa lalu. Tukang bersih-bersih itu pun cuma nanya, "Kamu yakin pengen balik ke masa lalu?" Oke. Dan tiba-tiba tukang bersih-bersihnya pun hilang seiring dengan bel sekolah. Ternyata Mike ke sekolah itu buat jemput anaknya yang paling gede. Anaknya sih cakep banget ya guys. Ya nggak salah sih emang kalau bibit unggul. Singkat cerita, Mike pun nganterin anaknya pulang ke rumah istrinya. Dan pas sampai rumah, Mike ketemu sama ceweknya yang sekarang sih udah pasti jadi istrinya ya. Di sini kita bisa ngelihat kalau hubungan mereka itu tidak berjalan mulus. Dan bahkan mereka itu lagi diambang perpisahan. Waduh. Singkat cerita, waktu Mike lagi di jalan, dia pun ngeliat tuh tukang bersih-bersih yang tadi itu mau lompat ke sungai. Dia pun kaget dong, karena di luar negeri sungainya bersih-bersih. Jadi kalau ada orang lompat ya udah pasti mati. Beda kalau di Indonesia. Tapi si tukang bersih-bersih ini malah cuman senyum. Gila. Dan malah hilang. Mike pun makin kaget. Dia pun nyamperin ke TKP. Pas Mike celingat-celinguk, dia malah ditarik sama pusaran air. Singkat cerita, Mike pun pulang ke rumah dengan keadaan penuh lumpur. Pas dia lagi bersih-bersih lumpur, dia malah kaget karena mukanya balik lagi di pas zaman SMA. Hal ini pun ngebuat Mike sama temennya kebingungan. Temennya pun bilang, "Lu coba cari deh tukang bersih-bersih itu." Mike pun langsung cabut ke sekolahnya tanpa ganti baju. Dia pun muter-muter keliling sekolah tapi nggak nemuin si tukang bersih-bersih itu. Akhirnya dia pun putus asa dan Mike pun dikasih tanda kalau dia harus balik lagi main basket.
Singkat cerita, Mike pun balik lagi nih daftar jadi siswa di sekolahnya dengan bantuan temannya. Awalnya sih temannya nggak mau, tapi pas dia ngeliat kepala sekolahnya, temannya pun langsung semangat dong. Keesokan harinya, Mike pun langsung ke sekolah dan dia langsung jadi pusat perhatian. Ya iyalah, anak baru ke sekolah bawa mobil sport lagi. Haduh. Menariknya, si Mike ini satu sekolah dengan anaknya yang cewek. Pas Mike lagi di kamar kecil, dia pun nemuin anaknya yang cowok jadi korban bullying, guys. Waduh, kasihan banget nih ya. Akhirnya si Mike malah temenan sama anak cowoknya. Pas lagi makan di kantin, Mike pun ketemu sama anak yang ngebully anaknya dia. Dan ternyata yang ngebully ini pacaran sama anaknya yang cewek. Ya ampun, ini bisa jadi sinetron Indosiar nih. Aku dibully oleh pacar kakakku. Ketika di rumah, Mike pun curhat ke temennya kalau kayaknya dia tidak bisa menjadi bapak yang baik. Anak gue yang cowok dibully, sedangkan yang ngebully anakku malah pacaran sama anakku yang cewek. Singkat cerita, Mike pun ngelatih anak yang cowok buat main basket. Dan pas lagi latihan, dia pun ketemu sama istrinya. Istrinya pun kaget, ini kok bocah mirip banget sama suamiku. Pas di sekolah, Mike pun berantem sama pacar anaknya yang cewek. Karena dia main nyosor aja nih di depan si Mike. Ya iyalah, dia kagak tahu kalau si Mike ini bapaknya. Akhirnya mereka berantem tuh. Hari pertandingan pun tiba. Mike pun karena memang udah dasarnya jago, memimpin teman-temannya buat menangin pertandingan basketnya. Dan anaknya jadi penentu kemenangan. Nah, temannya Mike juga makin sukses nih buat ngedeketin kepala sekolah. Dia pun berhasil ngajak kepala sekolah makan malam. Tapi setelah itu Mike ngeliat anaknya yang cewek nih lagi nangis sendirian. Terus disamperin dong, kamu kenapa? Anaknya pun cerita kalau dia putus sama cowoknya. Dia diputusin karena dia hamil. Waduh, brengsek banget ya, giliran udah hamil diputusin. Anaknya yang rapuh dan patah hati ngeliat Mike, malah jadi suka dong sama si Mike. Anaknya pun ngegodain si Mike. Mike yang masih waras akhirnya ngehindar dong, kacau banget nih si asli. Ya kali sama anak sendiri gitu kan. Singkat cerita, mantan istrinya pun datang nyariin anaknya. Mike pun bilang, itu anakmu lagi mojok tuh di belakang. Mike sama istrinya pun ngobrol-ngobrol di balkon. Karena kebawa suasana, Mike pun langsung nyosor dong. Istrinya kaget heran, apaan sih ini bocah? Terus Mike pun ditampar. Bukan sama istrinya aja, tapi sama anaknya dan teman-teman anaknya. Merah-merah dah tuh. Singkat cerita, Mike pun datang ke sidang perceraiannya. Tapi karena dia nongol pakai tubuhnya dia yang muda, jadi dia kan nggak dikenalin tuh. Dia tuh berpura-pura membawa surat dari Mike yang dewasa. Padahal itu tuh cuman kertas kosong, guys. Jadi dia bilang dari hatinya, kalau dia tuh minta maaf kalau dia sudah salah selama ini. Istrinya pun menyadari kalau yang dia lihat selama ini adalah memang Mike yang asli, suaminya. Setelah dia nyocokin foto Mike di buku tahunan, hari pertandingan pun tiba dan disinilah terjadi dejavu. Mike yang jadi jagoan di timnya dan ada pencari bakat datang ke sekolahnya. Istri dan anaknya yang lagi hamil pun datang buat nonton Mike bertanding. Sebelum Mike bertanding, dia pun gak lupa ngasih kode ke istrinya. Istrinya makin sadar kalau ini tuh Mike gitu kan, akhirnya memutuskan buat keluar dari hall basket. Mike pun lagi-lagi harus memilih nih antara karir di basket atau istrinya. Ya, Mike pun lebih memilih istrinya. Dia pun meninggalkan lapangan dan ngasih bolanya ke anaknya. Dia pun lari dong ke lorong. Setelah dia lari ke lorong, dia pun kembali ke wujud asalnya, yaitu seorang om-om yang tua dan sudah agak buncit. Singkat cerita, mereka pun baikan dan selesai. Sebuah film yang menarik ya, dimana ini pasti terjadi sama kita semua. Yaitu kadang kita nyesel nih sama pilihan kita, dan berangan-angan bisa kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan. Tapi kadang kita nggak sadar kalau yang kita pilih adalah terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah menyesal atas pilihan yang kita pilih ya guys. Tetap optimis dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Popon undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.